Oke, kita di sini mau belajar Bang ya, mau belajar aja. Aku cuman mau bertanya nih kepada Bang Dafar nih. Ya. Bang, kalau boleh tahu, bagi Hmm, Bunda Maria ya, bagi Bunda Maria ya. nih, ibunya Yesus, siapa Yesus itu Bang? Anaknya, Anaknya, bukan ya. bukan sang penciptanya. Kalau dia kalau sang pencipta, kalau itu saya ke sana, tapi dia menyembah Tuhan di balik Tuhannya sebagai anaknya itu, sebagai manusianya ya itu. Kalau Oke. Tuhannya ya sang pencipta itu. Oke, artinya dia menganggap Yesus hanya sebagai anak ya, bukan pencipta Bang ya. Ya nanti saya kasih dalilnya. Tapi kan nanti kita ke arah Bang, sana. itu ada suara musik bisa dimatiin dulu nggak Bang? Soalnya takut Bentar, mengganggu bentar. nanti ya. Soalnya takutnya nanti ada teman yang naikkan ke YouTube, kasihan mereka bisa kena gitu. Izin Bang ya. Ya, ya. Oke, jadi Bang Dafar ini mengakui bahwa bagi Maria, Yesus itu hanyalah anak ya, bukan bukan Tuhan seperti yang kalian anggap gitu. Karena kan kalau teman-teman Ya, Kristen sekarang kan anggapnya Yesus tapi tuh kita sang pakai pencipta. dalil ya, Bang, betul, nggak apa-apa kalau berlas, tapi kan itu kan harus ikuti. Jadi kalau membahas Alkitab, kalau dua arah Hmm. iman berarti dua arah, berarti harus dari isi itu. Jadi nggak pakai di luar pikiran kita sendiri gitu, Bang. Biar biar Oke, masuk itu. oke. Kalau kita Kalau pakai luar berpikiran, saya juga bisa benerasi, bukan berarti mau ke apa arah negatif ya. Tapi kan kita berpikir nanti nggak nyatu, nggak nyambung gitu. oke, jadi kalau Kalau bagi secara logika betul, kalau saya bilang betul, kalau ini kalau ya Yesus menganggap, Bunda Maria menganggap bahwa sang pencipta ya itu anaknya sebagai oh, manusia, yes. oh, jadi sang pencipta juga dianggap tuh anaknya, Bang. Iya, sebagai manusia karena Yohanes Ada satu nggak ayat datanya? 1. Ada nggak datanya bahwa Bunda Maria menganggap bahwa Yesus ini sang pencipta langit dan bumi ya, alam semesta gitu, Bang? Bukan menganggap, tapi dia memang anggap itu, dia percaya bahwa yang menciptakan itu anaknya. Di dalam kemuliaannya itu sebelum Oke, oke. dunia jadi Jadi dia udah ada. dia percaya Bang kalau Yesus itu percaya nih ya, artinya imannya itu bahwa Yesus itulah yang menciptakan segalanya. Ada dalilnya nggak Bang? Kan kita ngomong tadi Abang bilang harus pakai dalil Bang. Bentar, kalau dari Yesus sendiri, dan saya ke sana besok, saya punya satu apa nih, satu alat pendukung aja, maksudnya untuk HP satu aja, jadi nggak bisa nyarinya, susah. Oh, Saya harus tapi butuh nggak hafal waktu. juga gitu Bang. Mungkin Abang boleh cerita lah di mana itu kira-kira biar saya Kenapa? bantu bukakan. Saya di depan saya ada komputer, kalau mau saya bantu bukakan saya bukakan. Oke, boleh, 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 boleh. Di mana? Jadi, Bagaimana itu Bang? tapi ini kita ke Yesusnya dulu ya. Nanti saya akan cari Bunda Maria ya. Tapi kita ke Yesusnya dulu ya. Ke Bunda Marianya Apa Bang, karena konteksnya topik ke Bunda Marianya? iya konteksnya ke Bunda Maria. Oke, oke, aku kasih tambahan lagi nih. Bang, Oh, bentar, Abang oke, waktu bentar, kecil, bentar ya, bentar. ya, Abang waktu Enggak, kecil, saya cari ya. Enggak, oh, itu beda, soalnya itu tidak apple to apple karena memang beda. Karena itu kita arahnya ke sana kan. hmm, Kalau kita manusia biasa. Kalau saya kayak sama abang, hmm, mungkin sejarahnya sama karena kita satu hmm. sejarah tuh, artinya kita dengan latar belakang yang sama. Kalau ini kan berbeda gitu. Contohnya bentar saya cariin bang. Kita tempat aja. Oke. Tapi ada yang menarik Bang. Gini ya, kita ambil contoh lah yang gampang. Waktu aku kecil Bang, waktu aku kecil, aku Hmm. pernah ke mall sama mama saya. Ya, jadi waktu di mall itu saking serunya saya lihat mainan, terpisah saya dengan orang tua saya. Ya, terpisah Ya, saya dengan mama saya. Dan zaman itu belum ada handphone. Ya, zaman itu anak kecil belum dikasih handphone, sehingga terpisahlah kami. Apa yang mama saya lakukan? Ya, mama saya pergi ke itu CS, ya ada customer service tuh kalau di mall itu ada kayak counter gitu, ya, ada counternya gitu kan. Terus diumumkan, ya diumumkan gitu kan. Ada seorang anak hilang dengan ciri-ciri begini 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 gitu kan. Jadi saya diumumkan kalau saya hilang, ya mamanya sedang menunggu di counter ini, di lantai ini gitu. Nah, jadi saya tahu ya untuk mencari mama saya tuh saya harus ke bawah, ya saya harus turun ke counter tersebut gitu. Ya, jadi waktu itu saya nangis, ya saya ingat waktu itu saya masih umur berapa tuh, SD kelas 2 saya tuh. SD kelas 2 saya nangis, terus kakak-kakak ya, SPG lah kalau sekarang namanya ya gitu kan. Ada SPG dari Matahari, ya jadi SPG Matahari itu kasihan lihat saya nangis gitu. Ditanya kenapa deh gitu. Saya bilang
saya kepisah sama mama saya. Ya, saya kepisah dengan mama saya. Terus begitu dengar pengumuman tersebut, saya diantarin sama kakak SPG itu ke bawah. Poinnya aja bang, poinnya aja biar Ah. nanti kita masuk ke poin ke Ya, konteksnya. oke. Itu waktu saya kecil. Itu waktu saya kecil, saya sama mama saya terpisah. Ini kan kita bicara terpisah nih. Yang hilang itu saya atau mama saya? Ya, Abang. Saya. abangnya ini. Saya yang dianggap hilang kan, betul nggak? Saya yang dianggap hilang, anak hilang. Tapi sekarang mama saya kan sudah tua bang. Ya udah tua, besok agak-agak sakit lah, ada sakit. Kalau Ya. sekarang saya terpisah sama mama saya, ya yang hilang mama saya atau saya? Kalau kami ke pasar atau ke tempat keramaian nih, kepisah kami. Yang hilang saya atau mama saya? Ya abang lah. Ya mama saya lah yang hilang. Kan sekarang saya udah besar. Mungkin ya karena itu kita nggak tahu konteksnya kayak gimana gitu kan. Waktu dan keadaan kan kita nggak tahu nih. Ya. Kalau waktu kemarin kan namanya Yesus sendiri itu beda. Kalau itu ceritanya itu saya tahu karena ayat Alkitab memang ada itu. Tapi sekarang kita ke ininya, bang, langsung ke ini. Siapa ya Yesus bagi Bunda Maria? Ini ayatnya bang ya, saya kasih ya. Boleh, silakan bang. Bang bantu Lukas 1 Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lukas 1, 46 sampai 47 bang ya. Iya. Aku bacain ya bang. Hmm. Kalau boleh tahu bang Dafar ini apa nih? Pendeta, panatua Enggak, saya jemaat biasa jadi Oh, kalau saya ya jemaat biasa bang. Oke, ya. Saya bacakan ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ya, silakan bang. Apa yang mau dijelaskan? Ya, itu kan malaikat Gabriel kan menampakkan diri kepada Maria bahwa dia Oke. akan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan mengandung. Ya. Betul. Hmm. Mengandung anak itu. Ya. Anak itu kan baru rencana istilahnya kalau secara kita manusia biasa rencana awal, rencana baru mau mengandung itu. Jadi dari awalnya itu sudah Maria udah tahu bahwa dia lihat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan dia tidak menolak karena dia tahu bahwa dia perawan. Padahal kalau kita sebagai manusia dia harusnya menolak karena dia belum punya suami, belum ada tunangan. Kok bisa dia bisa? Tapi kan itu kata malaikat. Terus dia juga langsung dia membalasnya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Jadi tahu bahwa itu tujuannya memang kepada Sang Kristus itu. Yang kedua di Lukas 1 ayat 49 bang, tadi dibantu buka. Kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Berapa Bang bilang? Silakan. Lukas 1 ayat 49. Ayat 49-nya ya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Maria menyebut Allah sebagai pihak yang melakukan perbuatan besar melalui kandungannya, di mana bayi yang ia kandung adalah Sang Putra Allah. Jadi dari kita terus Bapak Bang siapa saya panggil apa Bang? Jeffrens aja, Jeffrens. Jeffrens. Oh, Jeffrens langsung dibuka Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 ya. Biar merujuk kepada sana. Ya kalau itu kan pada mulanya Bang. Betul, pada mulanya adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ke Yohanes 1 ayat 14, itu firman itulah menjadi manusia, betul. Jadi kita kalau ke arah sana dari awalnya begitu, akhirnya sekarang harusnya dia menyembah kepada Sang Kristus. Tapi kalau secara spesifik seperti ungkapan Bang Jendris tentang dia anggap apa? Ya. Karena itu anaknya, tapi dia kandungannya udah tahu bahwa ini Allah memuliakan. Dia tahu hanya Allah, karena di perjanjian lama itu Allah itu belum memberikan wujudnya, karena Yesus datang setelah. Kalau begitu, Bang, kontradiksi nggak dengan kejadian ini? Kayak contoh nih, kejadian ini justru bukan kontradiksi, jadi mengalir seperti air, dia alurnya tepat sekali, nggak ada. Nggak, contoh Bang, aku ambil contoh ya. Aku punya anak nih, ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama aku, anakmu ini adalah anak yang spesial. Ya, dia adalah setengah dewa kayak atau apalah. Pokoknya dia spesial, dia kuat, dia maha kuat, maha segalanya dan sebagainya. Saya sebagai orang tua, ya, kalau anak saya nggak pulang,
nggak mungkin saya ketakutan, karena saya tahu dia luar biasa, betul nggak? Orang tua itu cemas dengan anaknya, ya, cemas dengan anaknya karena dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Tapi kalau anak ini ya bisa menjaga diri, anak ini hebat dan segalanya gitu. Kenapa saya harus takut kalau anak saya hilang? Kenapa saya harus cemas ya kalau anak saya tidak memberi kabar? Betul. Yesus di saat umur 12 tahun, saat mereka ke bait Allah, itu hilang selama 3 hari. Hilang selama 3 hari tanpa kabar, tanpa kasih tahu, dan tanpa berpikir mamanya akan cemas. Ya, Yesus sebagai anak, dia nggak mikir nih. Karena umur 12 tahun, seharusnya anak-anak itu udah bisa mikir. Ya, anak umur 12 tahun itu usia SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Kalian coba cek anak SMP kelas 1 sekarang udah bisa mikir belum perasaan orang tua? Udah bisa mikir belum apa yang dia lakukan ini menyenangkan orang tua atau tidak? Silakan kalian cek. Ya, karena anak tetangga saya udah bisa. Ya, anak tetangga saya itu kelas 6 SD, dia sudah mikir gitu, perbuatan dia ini akan menyenangkan orang tuanya atau tidak. Yesus hilang selama 3 hari, nggak mikirin Bunda Maria yang sedang cemas nyari dia gitu. Ya, dan Bunda Maria itu sangat cemas kehilangan Yesus. Kalau memang Bunda Maria percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu punya punya kelebihan gitu. Kenapa masih dicemaskan gitu? Kenapa kamu harus cemas dengan Tuhan gitu kan? Ada manusia yang cemas dengan Tuhan nggak di sini? Nggak ada kan? Karena kita yang harus cemas dengan diri kita gitu. Ngapain kita cemaskan Tuhan? Bukankah Tuhan di atas kita gitu? Itu kontradiksi nggak, Pak? Betul, kalau Bang berpikirnya gitu, itu saya rasa terlalu jauh. Jadi itu saya Itu fakta, Bang. dari Itu bukan terlalu jauh, Bang. Tapi itu fakta terjadi nggak? karena Kejadian itu Maria, terjadi nggak? betul, karena Bunda Maria dia sebagai manusia biasa, dia punya berpikir seperti kita biasa. Gitu. Artinya dia nggak Anak percaya 12 dengan tahun. Yesus. Sedangkan Yesus bertindak sebagai apa? Karena di situ waktu itu kejadiannya Yesus pernah mengatakan dari awal di Alkitab itu sama. Dia mengatakan bahwa rumah Bapakku nggak boleh dibuat seperti pasar gitu. Jadi Itu udah tua, waktu dia udah tua, Bang. Itu waktu udah tua. Waktu umur 12 tahun dia belum balik-balikin balik Allah, Pak. Nah, ini agak lucu juga ya. Saya nanti kalau itu saya pernah bahas juga, Bang. Saya pernah bahas gini. Setahu data, ya, data-data menunjukkan bahwa bait Allah itu memang dari zaman dulu tuh udah dijadikan tempat jualan merpati, ya, jualan domba gitu untuk dijadikan persembahan kan, penebusan. karena bersatu dengan sesembahan, betul. Ya, betul. Nggak, yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus bolak-balikkan orang jualan tuh waktu udah tua? Tapi waktu umur 12 tahun dia membiarkan. Waktu umur 12 tahun dia masih membiarkan tuh orang jualan-jualan. Ya. Kenapa dia nggak bolak-balikkan dari umur 12 tahun gitu? Tapi itu nanti lain, itu jauh nanti kita bahas. Yang kita mau bahas Maria dulu. Persepsi Maria kepada Yesus. Kalau biar nggak luar, kalau Alkitabnya tuh tulisnya apa yang tertulis, tidak semuanya tertulis itu, Bang. Oh, tidak semua tertulis. Jadi apa yang ada, jadi di luar itu kan saya juga nggak tahu kan, itu kan berhubungan ya gimana ya. Jadi Bapak punya kehendak. Abang coba merasakan perasaan Maria. Abang kalau jadi Maria nih, abang tahu anak Anda Tuhan, kenapa masih cemas? Nggak bisa gitu, Bang. Kalau sampai orang tua pun cemas, tidak semua orang tua pun sama seperti pikiran Bapak. Jadi seolah-olah pikiran kita kebawa ke orang lain juga sama. Saya juga nggak bisa menghakimi teman saya biarpun dia gini, karena sifat orang tuh beda-beda gitu. Sampai manusia tuh, karena hakikat manusia itu adalah dosa, berpikirnya kita tuh nggak mungkin sama. Paling negatif tuh muncul, ego muncul, nggak bisa, Bang. Itu Bang, kalau menurut saya, kalau kecampur-campur gitu nggak bisa. Kayak contoh, Bang, saya sekarang menjadi mengerti. Ya, saya rasa gini, Bang, kalau bagi saya bukan menolak. Saya senang kalau ini kan edukasi juga. Tapi kalau bagi saya, kalau ini masalah iman, kalau Bunda Maria pun saya juga anggap biasa kok, manusia biasa. Jadi apa sebenarnya saya juga nggak terlalu bahas Bunda Maria, saya nggak terlalu tertarik. Istilahnya nggak terlalu tertarik. Iya, tapi kepada perspektif Bunda Maria, murid-murid Yesus, ya itu harusnya yang jadikan rujukan gitu. Kalau mamanya saja, kalau sahabat-sahabatnya saja, kalau para murid-murid terdahulu saja tidak menyembah atau tidak menjadikan Yesus sebagai orang yang setara dengan Allah Bapa, kenapa kalian yang di zaman sekarang malah menyetarakan dia dengan Allah Bapa? Kan agak kacau gitu. Oke, itu beda. Nanti itu saya bisa jawab. Kalau bahasa ke arah sana, saya akan bisa jawab. Artinya kan ini agama gini, Bang. Agama ini kan berubah. Ya kita lihat. Betul. Sebelum konsili Nisea, posisi Yesus apa? Bang, jangan dulu ke sana, Bang. Bang, aku rasa kamu, Bang mungkin pintar, tapi jangan ke sana dulu. Saya harus beresin Maria dulu. Contohnya gini loh. Contohnya Bang tadi tanya lagi, bilang kenapa? Sekarang saya tanya lagi, kenapa kalau di Kristennya Yesus sebagai saksi hidup kan?
agar dapat mengenal Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang saya tanya, kenapa Quran nggak ada saksi hidup, nggak ada saksi? Oh, nggak perlu karena Allah langsung. Itu contohnya seperti itu. Saya bisa bernarasi gitu. Tapi kan untuk apa kalau sesuatu yang nggak tulis di Quran? Terus Bukan, saya bukan. ngomong. Itu saya bisa jawab. Itu, Bang. Itu tahu, saya tahu itu jadi bahan pembicaraan sekarang ya. Siapa Betul, saksi? Bang siapa bisa saksi, jawab itu karena Bang di bisa. imannya betul, Bang mengerti sama seperti saya. Kalau Bang memaksakan Tunggu dulu. kehendak Bapak yang Bunda Maria, kenapa harus begini? Orang nggak tertulis di Alkitab, saya harus balas apa? Kalau bicara saksi, Bang, aku ambil contoh nih. Saya bilang sama Bang Dafar, sama Sal di sini ya. Saya juara masak di kampung saya. Kalian bilang siapa saksi Anda juara masak? Nggak ada di sini saksinya, saya bilang kan. Oh, jadi gimana membuktikan Betul. Kalau kalau saya Yesus juara ada. masak? Iya, tunggu. Murid-muridnya ada. Iya, tunggu. Aku mau bilang dulu. Jadi nggak semua hal itu harus ada saksi orang. Ya, kalau di kepolisian, Bang, saksi itu barang bukti. Barang bukti itu bukan harus saksi mata aja, tapi banyak hal yang bisa dijadikan barang bukti. Oke? Contoh kayak tadi, saya ngeklaim saya juara masak nih. Saya bilang saya juara masak di kampung saya. Kalian nggak percaya? Apa buktinya kamu juara masak? Ya udah, tinggal diuji kan. Tinggal diuji, saya jago masak nggak? Saya masak kasih kalian rasakan. Ya, setelah kalian rasakan, kalian yang nilai sendiri. Oh iya, dia memang juara masak gitu. Sama seperti Nabi. Kalau kalian bilang, oh mana saksinya dan sebagainya, kita lihat saja ajaran yang dia bawa. Ya, ajaran yang dia bawa bagaimana? Kan Yesus sudah pernah bilang, lihatlah dari buahnya, betul nggak, Bang? Ujung-ujungnya kan kita lihat dari buah. Ya, lihat dari buahnya gitu. Apa yang terjadi? Ya, apa ajarannya? Sesuai nggak? Jadi contoh Luga lah. Luga ngaku nabi nih sekarang. Abang kenal Luga nggak, Bang? Enggak. Oke, nanti mungkin Abang kalau sering-sering diskusi akan kenal. Ada yang namanya Luga Tambunan. Dia ngaku nabi gitu. Luga ngaku nabi. Kenapa banyak orang Kristen nggak percaya sama dia? Karena buahnya. Ya, karena buahnya, Bang. Oke? Jadi kalau buahnya bagus, dia bisa menunjukkan apa yang dia sampaikan itu terbukti benar, ya. Itu orang pasti percaya. Karena kayak Kristen Nabi itu udah terakhir, nggak ada selain Yesus sebagai Nabi terakhir, nggak ada. Oh, Nabi yang masih ada, datang Bang. terakhir. Masih ada nabi-nabi yang lain. Orang Paulus dan sebagainya juga dipanggil nabi. Sebagai Nabi terakhir nanti akan datang menghakimi dunia tuh Nabi itu juga, nggak ada yang lain. Enggak, Nabi tapi itu harus menggenapi apa yang Jadi dimaksud dengan roh Nabi itu. kebenaran itu siapa kalau bukan nabi? Yang disampaikan roh kebenaran itu siapa? Yang kata Yesus nanti akan datang roh kebenaran. Nah, itu kepada siapa disampaikan kalau nggak bukan nabi lagi? Ya, terus ada nggak di jawabannya, ada nggak kira-kira? Ada kata Yesus akan datang nanti roh kebenaran yang menyatakan. Ya, roh kebenaran itu Roh Kudus. Gak ada roh kebenaran itu bukan roh lain. Roh Kudus yang dimaksud Yesus. Roh Kudus itu penyampaian firman kepada manusia itu siapa yang harus disampaikan? Kalau Roh Kudus itu roh kebenaran. Kalau di Kristen itu roh kebenaran, Iya, bukan roh roh kebenaran. manusia. Manusia Roh bukan kebenaran roh. itu yang penyampaian Nabi firman. bukan roh. Roh kebenaran itu yang menyampaikan firman sama seperti Yesus menyampaikan. Siapa? Belum digenapi kan? Apanya? Kata Yesus nanti akan datang setelah aku pergi akan datang roh kebenaran menyampaikan. Menurut kamu tuh roh tuh manusia? Nggak ada. Carilah. Enggak, aku tanya roh manusia. Sama siapa yang disampaikan oleh roh kebenaran ini? Hanya Roh Kudus. Iya, sama siapa Roh Kudus itu disampaikan roh setelah kebenaran. Roh Kudus itu hanya mengajar kebenaran, nggak pernah ajar Iya, yang jelek. setelah Yesus, setelah sama Yesus, sama siapa lagi disampaikan? Kan Kamu Yesus tahu manusia nggak tahu? nih. Kan Yesus manusia nih. Ya dirimu tahu nggak? Loh, kalau kata kau bilang tadi nggak ada lagi setelah Yesus, tapi kata Yesus ada. Nggak ada orang roh kebenaran itu emang hanya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kemana aja menuntun agar membimbing. Tidak. ada. Nanti roh kebenaran nih Setelah Yesus itu yang sebagai hakim yang ada itu cuma Yesus, yang digenapi sebagai Isa Al-Masih sebagai Mesias itu cuma Yesus. Nggak ada orang lain. Sebentar, mari kita buka. Nggak ada nabi lain. oh, masih banyak, Bang. Abang mungkin kurang baca Bible, Bang. Aku kasih nampak ayatnya ya. Ini contoh bahwa di Bible sendiri mengatakan masih ada Yang penting gini Bang, bukan nggak baca, saya memang nggak baca, memang jarang baca. Tapi kalau abang kasih telak, saya akan tembak telak. Oke, ini Bang, baca Bang. Kisah Para Rasul 11:27 sampai 30. Bisa kebaca, Bang? Bentar, saya sini aja Bang.
saya baca sendiri. Ya, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang Bentar dulu, bernama kisah berapa? Agabus Kisah dan para rasul berapa, Bang? 11:27. Mulai dari 27. Kisah para rasul ayat 11, no, pasal 27 ya apa? Iya. Pasal. Iya, itu gimana? Masih ada nabi, bahkan Paulus pun dipanggil nabi, Bang. Paulus pun itu nabi. Dan Paulus nggak menolak dia dipanggil nabi. Ayat ini tidak ada ya, terus konteksnya. Oke, tunggu ya. Paulus dipanggil nabi, aku kasih nampak ayatnya, aku agak lupa juga soalnya ya. Udah lama aku nggak jadi apologet. Bang. 13 Sekarang kok. saya jadi pelawak. Hah? Kok Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Berapa? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1 ya. Nih. Oh nih, iya. Tunggu bentar. Baca Bang. Ya, saya ini Bang. Terlalu lama tidak diskusi, jadinya agak bodoh dikit ya. Jadi harap maklum teman-teman, karena selama ini kita jadi pembawa berita, tidak jadi apologet, jadi agak lupa ayat-ayat. Nih, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus ya. Saulus Bang, Saulus ini yang jadi Paulus, oke? Jadi dia itu nabi Bang, nabi. Nih, pada waktu itu jemaat di Antioquia ya, inilah kekristenan mula-mula Bang. Jadi Kristen mula-mula itu adalah Antioquia. Sedangkan Iya. para murid, ya murid-murid yang lain itu nggak pernah dipanggil Kristen. Yang dipanggil Kristen adalah orang-orang yang di Antioquia, dan di tengah mereka itu ada nabi. Ya, ada nabi yaitu si Saulus. Jadi Saulus inilah nabinya orang Kristen dengan Yesus sebagai Tuhannya. Oke? Jadi ini sebenarnya ajaran yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan Yesus. Kalau ajaran Yesus, dia nabi, Allah Bapa Tuhannya, Allah Bapa Sang Penciptanya. Kalau ajaran di Antioquia, Saulus yang jadi nabi, ya. Terus ada Barnabas juga, ada Simeon yang jadi nabi, Yesus yang jadi Tuhan. Jadi supaya Paulus ini bisa jadi nabi, harus ada yang dituhankan. Mau nggak mau Yesus naik pangkat kalau kita bilang gitu ya. Sama kayak misalnya posisi Bang. Abang supaya bisa jadi manajer, mau nggak mau manajer Abang harus jadi direktur dulu gitu. Ya, manajer Abang jadi direktur, biar Abang yang jadi manajer gitu kan. Sama kayak misalnya Abang supaya bisa jadi bareskrim, kabar eskrim gimana? Oh, kabar eskrimnya naik dulu jadi wakapori atau kapori gitu. Nah, jadi Saulus itu menaikkan derajat Yesus dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, walaupun waktu itu masih jadi Tuhan kecil ya, belum seperti yang kalian kenal sekarang sebagai Tuhan yang setara dengan Allah Bapa. Kalau zaman Paulus masih Tuhan kecil Yesus itu. Ya silakan Bang Damar. Itu masih nabi yang dijelaskan itu. Belum lagi nanti yang dibawa datanya ini. Itu dulu, silakan Bang. Tadi kau bilang Nah, ini kan nggak itu ada kan nabi. konteks dulu. Ya, Yesus sebagai nabi terakhir. Nggak ada Itu nabi masih ada lain. nabi Bang. Itu Bible yang tulis loh, itu bukan Quran ya, Bible loh Bang. Kan bukan satu lagi tuh, beberapa Banyak. nabi. Iya, banyak lagi nabinya. Nabi Kristen ya banyak, maksudnya nabi terakhir cuma Yesus, nggak ada Loh, lagi. tapi itu Saulus nabi Bang. Saulus sendiri Kristen bukan nabi dia. Rasul. Itu Bible Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Nggak Abang baca? Kristenan ya dia boleh dikatakan nabi kan pada zamannya mereka bilang nabi ya kan Kristenan tidak sebut dia nabi tapi rasul. Loh, jadi yang kita dengar yang mana Bang? Yang di Bible atau yang Abang belajar dari gereja gitu? Bebas saja, tergantung pengertiannya setiap orang. Bang, masa lebih percaya gereja daripada Bible Bang? Siapa? Abang masa lebih percaya kata gereja daripada kata Bible? Ya percaya cuma Bible tuh, nggak ada yang lain. Iya, ini Bible-nya tulis ada. Ya, Abang bilang nggak ada. Gereja kan percaya. Gereja itu yang mana? Gereja itu jemaatnya, bukan gedungnya. Oke, ya. Abang lebih dengar kata pendeta. Ya, tadi kan saya bilang kata pendeta. Ya, atau kata Bible. Kata Bible lah. Ya udah kata Bible kan, di Bible bilang masih ada kok nabi-nabi.
Aku catat dulu bang. Nggak ada pendeta, nggak ada pendeta bilang Paulus itu nabi, nggak ada. Katanya gini kan, katanya nggak ada lagi nabi setelah Yesus. Ternyata dalam kisah para rasul itu si Barnabas nabi. Nah, di situ yang benar perkataan Bibelmu atau perkataanmu? Iya, itu yang ditanyain bang, yang mana yang benar. Soalnya jujur bang ya, kami itu malah jujur lebih banyak kami yang baca Bible daripada teman-teman Kristen gitu. Ya walaupun teman-teman Kristen bilang, wah kalian baca untuk mencari kesalahan gitu loh. Apa salahnya kalau Bukan cari memang kesalahan. ada kesalahan, kenapa gitu kan? Kecuali kecuali kita Kesalahan, tapi ngarang-ngarang masih sendiri gitu. memuji. Ya, sama kayak kritikus Lu baca film. banyak, tapi bang, gini bang, maksudnya baca banyak tapi tidak mengerti dari konteksnya percuma bang. Ya Apa silakan. dari isi hati, apa Ini perbedaannya? ini tulisannya jelas bang. Ini tulisannya jelas, bukan kita karang. Kami tuh gini bang, kami tuh akui aja, tapi kamu tidak mengerti apa isinya itu bang. Sebagai edukasi tuh gitu. Bang, jatuhnya nanti sombong kalau abang kayak gitu bang. Karena jujur, saya itu bahkan udahlah nanti dibilang jadi ria ya. Saya waktu di Kristen bang, saya tuh penginjil yang lumayan agresif lah. Bahkan saya udah ditawari jadi pendeta, saya tolak. Enggak, itu bukan sesuatu yang mau dibanggakan. Iya, saya nggak banggakan. Itu lah saya bilang, kalau abang bilang nggak ngerti, saya nggak bingung gitu. Di mana nggak ngertinya? Ya nggak ngerti karena nggak masuk konteksnya. Bapak sama Yesus itu ini apa? Loh ini, Alkitabnya bapaknya miring-miring lari-lari gimana? loh, abang tadi udah bilang bagi Bunda Maria Yesus itu siapa manusia, ya dan itu bisa dibuktikan. Contoh gini ya, bagi Sal, Julius itu bisa diandalkan nggak? Jeffrey bisa diandalkan nggak? Ya, misalnya dibilang Sal sangat mengandalkan Jeffrey, dia sangat mengandalkan Jeffrey gitu kan? Oke, tiba-tiba besoknya Sal cerita, ini Jeffrey ini ya bikin susah aku aja. Ya, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Loh, kontradiksi nggak itu? Kontradiksi. Yang satu bilang Sal mengandalkan saya, yang satu lagi Sal komplain-komplain karena Begini, saya bang, saya dia. begini, Gitu. bang, bukan kontradiksi itu bang, jangan lihat sepotong. Kalau saya masuk ke Quran banyak, cuma saya kan nggak mau ke arah sana, soalnya bagi saya itu saya nggak ke arah sana ya, tapi saya nggak ini. Tapi kalau bang, kalau lihat sekarang kalau kita buka ya, bang buka di Lukas 24 ayat 44, coba dibuka. Boleh. Kontradiksi itu bang buka itu. Lukas 24 ayat. Lukas 24 ayat 44. Aku yang bacain, boleh. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, terus kenapa Bang? Jadi Yesus itu dia mencerita, dia itu ungkapan dia sendiri. Seluruh kitab para nabi, Mazmur dan Injil semuanya tertulis tentang dia. Hanya apa digenapi. Dialah Injil itu, dia firman yang hidup itu. Kapan kita Musa ada menceritakan tentang Yesus, Bang? Kalau gitu bang, coba Sebagai tunjukkan firman itu. bang, coba tunjukkan di mana cerita Yesus di kitab Musa, coba tunjukkan. Iya, Firman, nggak pernah. maka Yohanes 1 ayat 1. Berapa? Hah? Ya, semuanya tentang dia. Semuanya Nah, di tentang mana Yesus. Musa ini, kita bicara Musa, Bang. Ya, kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Alamak, berarti Yesus sudah lahir. Firman, Kejadian. ya, awalnya betul. Kapan kejadian 1 ada menceritakan tentang Yesus, Bang? Tentang firman. Jadi dia terang hidup itu, kemuliaan. Bukan Jadi bang. logosnya. Oke, kita ikuti narasimu. Yesus kan firman yang keluar dari Bapa, betul? Ya, keluar dari Bapa. Sang Bapa. Matahari firman nggak bang sebelum jadi matahari? No, nggak ada Alkitab Matahari tulis firman. gitu. Bukan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apa terang itu bang? Dia itulah terang itu. Iya, kan terang cahaya bukan? Jadi dia sesang terang tuh. Baca terus ayat 2-nya. Iya, aku tanya. Sebelum jadi sesuatu, matahari diciptakan siapa bang? Ya Yesus sendiri yang cipta langit dan bumi. Iya, sebelum jadi matahari firman bukan? Bingung kan? Ini katanya yang nggak paham Bible. Lu tanya so pakai otakmu, makanya lu Tanya. pakai otakmu. Iya, sebelum bingung. matahari jadi. Santai, Bang. Jangan emosi, Bang. Ya, Iya, emosi. Dia bilang bingung. Saya bingung gimana orang kejadian orang saya tunggal Abang, kok. pelan-pelan. Sebelum matahari jadi, Bang, awalnya firman bukan?
terangnya, bukan matahari. Firman-Nya itu Aku tanya, sebelum matahari jadi firman bukan? kemuliaannya Sang Yesus itu kemuliaan. Jadi cahaya itu ke Yesus sendiri. Dia Iya, menerangi dunia. matahari yang ciptakan siapa? Maka dengar dulu, baca compare dengan Yohanes 1 ayat 18, coba dibaca. Aku tanya. Yohanes 8 ayat 12. Jangan tanya-tanya doang. Saya tanya lu nggak tahu. Yohanes 8 ayat 12 dibuka. Silakan, tapi jawab pertanyaanku. Sebelum Bukan dengarkan. saya jawab. Yohanes 8 ayat 12 buka. Apa jawabannya? Belum Silakan tahu. baca. Silakan baca. Bang coba, Bang friend Oh iya, apa? ya minta tolong. Yohanes 1, 14 ya. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. 8 ayat 12. Di 8:12. Ya bagi teman-teman, aku ingatkan ya, tolong dibantu tap-tap layar, nampaknya sudah semakin panas, takutnya nanti kena offside kita ya. Jadi bagi teman-teman, tolong di tap-tap layar Nggak panas, cuma saya nggak panas, cuma saya nggak bisa ikut jaga-jaga menjaga. Bang, kan nggak ada salahnya kita jaga-jaga. Ya bagi teman-teman, jangan lupa di tap-tap layar dan love orange ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apa poinnya Melainkan di ia situ? akan mempunyai terang hidup. Apa poinnya di situ? Dialah sang terang itu. Aku Terang tanya cahaya itu. matahari. Sebelum matahari jadi. Di situ nggak ada matahari, maka jangan dungu. Ikuti Alkitab, bukan ikut kata-katamu. Jadi yang menciptakan matahari siapa? Sebelum itu bukan cahaya, bukan. Di situ ada matahari tulisnya. Terang itu matahari, maksud itu. Oke, gue tanya, bumi ini ciptaan siapa? Diam dulu, di situ ada matahari nggak tadi awalnya tuh? Pertanyaanku, matahari ini ciptaan siapa? Saya tanya dulu, di situ ada matahari nggak? Di Alkitab tadi loh, yang Kejadian 1 ayat 1. Kayak mana Kejadian 1 nomor 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu Ya, apa terang. maksudnya menurut Ada yang lu? besar, ada yang kecil bang. Yang besar dan kecil itu udah jelas matahari dan bulan. Dia dulu, bentar bang, hostnya dia dulu. Kita jaga Konsolidasi. Itu orang Terang itu apa? Firmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu siapa? harus sesuai data. Itu Yesus deh, Yesus sendiri. Oke, berarti Yesus dari Kejadian 1 udah ada. Ya betul, dia yang paling awal, dia yang menciptakan. Maka terang itu jadi. Siapa terang itu? Yesus. Oke, berarti Yesus jadi matahari. Bukan matahari, terang tuh itu bukan matahari, makanya otak mau pakai. Aku baca lengkap aja ya, biar abang ini bisa tahu gitu. Kadang-kadang inilah kelemahan kalau di gereja itu pendeta suruh baca Jangan ayat gitu ini, bang, tapi- jangan bilang kelemahan di gereja. Nah saya bilang kelemahan di lu punya banyak bang, jangan boleh Ya, ya. gitu. Ya, ini Lu nggak baca boleh bahasamu Bang. gitu, Ya, nggak ini boleh. kita bicara nih. Kelemahan Kejadian di 1. otak kalian Ya. itu. Jangan sok benar aja. Ya, Saya pada sikat mulanya balik kamu. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi Yes. belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, Betul. menutupi samudera raya, dan Roh Betul. Allah melayang-layang di atas Betul, permukaan itu Roh air. Kudus. Ya, oke. Allah Tritunggal di Berfirmanlah situ, Allah. di situ. Oke, ya. Allah Berfirmanlah, Tritunggal. jadilah terang. Ya, jadi abang Dafar tadi bilang apa? Jadilah terang, inilah jadilah Yesus ya. Jadilah Yesus, oke? Kita ganti Yes. terangnya sama Yesus, ya. Betul. Jadilah Yesus. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa Yesus itu baik, lalu dipisahkannya Yesus itu dari gelap. Dan Allah menamai Yesus itu siang. Loh, kok Yesus jadi Itu siang? masih Pak? dalam kemuliaan, masih terang itu. Jangan bilang Pak itu firman-Nya Allah itu. Nggak Iya, boleh kan bilang aku Yesus kan Yesus. gini. Masih kamu Aku kalau kan- kau tanya kontennya kepada siapa? Yesus. Betul. Kamu belum datang ke penggenapan di situ. Bang, tadi kan abang bilang terang Jangan ini Yesus. bacanya jangan boleh gitu. Alkitab tidak. Dengar bang. Saya dulu bilang dulu penginjil tapi Alkitab tidak pernah membaca gitu ya. Jangan bawa nama Yesus itu. Bang, abang Baca yang terus. bilang tadi terang ini Yesus. Ya udah, jadilah Yesus. Betul nggak? Abang yang bilang tadi terang ini adalah Yesus. Ya udah kita ganti ini jadi Yesus. Kok Yesus jadi siang? Loh, nggak cocok ini bang. Artinya penjelasan abang itu kontradiksi. Abang Nggak, cuman memaksakan iya. jadinya. Gini maksudnya aku, kalau memang Yesus kan dari firman yang dijadikan mereka Tuhan. Bukan Yesus saja keluar daripada Bapa gitu. Betul. Matahari juga itu berasal dari firman. Sebelum terjadinya matahari, sebelum terjadi bumi, itu awalnya firman. Semua kan Firman. awalnya tuh iya, karena awalnya dunia ini kan kehampaan. Semuanya Iya. kan mulai dari kehampaan, ya Tuhan ciptakan. Betul nggak? Bapak ciptakan semua itu dari kehampaan. Jadi ya mohon maaf gitu. Artinya ada status Yesus saat belum ada dong kau gitu kan. Malah secara tidak langsung dia mengakui ada waktu di mana Yesus itu belum ada. Ada waktu di mana Yesus diciptakan oleh Bapa. Kalau kalian pakai ayat itu. Minta izin host. Ya silakan bang. Ya sebelumnya bisa open cam bang biar kita enak diskusinya. Oke, aman, santai. Siap.
Ya, bagi teman-teman sekalian ya, saya mau promosi bentar Bang, ya izin. Bagi teman-teman, kita di sini ada jualan madu, ya kita jangan seperti Oten yang jualan fitnah, kita mending jualan madu. Bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan link pembelian sudah ada di profil saya. Ada keranjang kuningnya, ya kita jualan madu banyak jenis, mulai dari madu ternak sampai madu hutan ya. Jadi kalau madu ternak lebih murah, madu ternak tuh 40-an ribu untuk setengah kilo. Kalau madu hutan mulai dari 70-an sampai 90-an ribu. Ya, kita juga ada madu yang agak mahal ya. Kalau ini madunya agak mahal karena tempatnya yang mahal. Ya, ini madu hutan Jawa, hutan Jawa Tengah. Oke, bagi teman-teman yang mau beli silakan di profil saya, tinggal diklik terus scroll sebelah kanan sudah ada langsung. Ya, silakan Bang Mileni namanya ya. Dari Kristen Protestan atau Katolik, Bang? Protestan. Protestan. Wih, orang timur ini kita namanya. Ya. Di mana, Bang? Saya mau bertanya. Oh, mau bertanya. Boleh, silakan, Bang. Saya bertanya nggak terlalu itu sih. Hanya saya mau bertanya, Islam itu ada pada tahun berapa? Islam ada pada tahun berapa? Ini Islam sebagai apa dulu, Bang? Harus tahu dulu. Pokoknya awal Islam. Abang tahu nggak arti Islam itu apa? Yang dibawakan nabinya datang itu pada tahun 700. Kalau agamanya itu dari masa penciptaan Adam. Aku ambil analogi simpel lagi nih, Bang. Ambil analogi paling simpel lagi nih ya. Abang tahu benua Amerika nggak? Tidak usah lari ke Amerika. Kita Enggak, ke aku kasih Indonesia. analogi gini. Analogi itu membuat teman-teman itu gampang untuk berpikir. Benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus, betul nggak, Bang? Ya, kan dicatat tuh, Bang. Penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Betul atau nggak, Bang Mileni? Nggak paham dari situ, Bu. Halo, Bang. Lanjut. Ya, apakah sebelum Christopher Columbus menginjakkan kaki ke benua Amerika itu belum ada? Sudah ada kan? Sudah ada orang Indian di situ, sudah ada kehidupan, sudah ada semua. Oke? Tetapi penamaan benua Amerika dan dikenal oleh orang baru setelah Christopher Columbus. Begitu juga dengan Islam. Islam itu dari pertama manusia, karena arti Islam adalah berserah diri. Dari pertama Adam sudah berserah diri, Adam sudah Islam. Kalau kita bicara makna, ya ini kita bicara maknanya. Tapi secara label, kalau kita bicara label, ya secara label agama itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita bicara secara labelnya ya, yaitu saat Nabi di tahun 610 gitu. Jadi bedakan dulu secara label sama secara makna. Ngerti? Kalau nggak Islam Nabi Adam, jadi menurut iman Kristen Nabi Adam itu apa? Coba. Kalau Islam kan bisa menjamin, maksudnya berdasarkan daripada Al-Quran. Nah, berdasarkan daripada Bible, Adam tuh agamanya apa? Aku nanya, adanya Itu Islam udah itu pada dijawab. Udah dijawab menurut Al-Quran. Kan kami boleh dong mengambil presentasi dari ini Al-Quran. Nah, menurut Bible, Adam tuh agamanya apa? Oke, lanjut. Ya, menurut Bible, Adam tuh agamanya apa? Aku kan nanya, masa kau nggak jawab? Kau nanya. Udah dijawab. Al-Quran mencatatkan Adam itu agama Islam. Islam berserah diri. Adanya syariat-syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, itu syariat kepada Nabi Muhammad dan seluruh manusia. Nah, lalu ada ke tahun berapa? Ada ke abad ke berapa? Ya Ya, itu. Pak. Jadi gini, Bang. Tadi udah aku jelasin nih. Ya, secara label ya. Secara label itu tahun 610. Tapi secara makna itu dari pertama manusia. Kau katawa yang pas ribuan ini kau katawa itu kau nol. Kau tidak tahu tuh. Kok Kau marah? hanya nanya aja. Oke, gini. Kita merdeka tahun berapa? Aku kasih analogi. Kita merdeka tahun berapa? Udah, salah ngomong situ, Gisal. Tunggu. Udah santai. Kalau gitu, ya, Lebih bagus. ya. Itu sama juga dengan kekristenan. Kekristenan itu ada setelah Yesus meninggal, terangkat, atau sebelum waktu zaman Yesus.
Tidak usah balik omongan, hanya saya tanya adanya Islam ke tahun berapa? Udah saya Abad jawab tadi kan. keberapa? Udah saya jawab tadi Bang. Di abad keberapa? Kalau secara label di abad ke-7 tahun Kalau, 610. jangan kalau itu belum pasti, yang pastinya. Loh, secara label tahun 610, secara makna dari manusia pertama. Selesai. Ada lagi Bang? Itu ke Kalau abad gitu- keberapa? Abad 7 tadi. Ya. Secara administrasi, secara label di abad Abad ke-7 keberapa? tahun 610. Secara makna dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sekarang saya mau nanya nih Bang. Ini kan sesuai dengan label saya nih. Yang kita lagi bahas ini adalah siapa Yesus bagi Bunda Maria? Menurut Abang, bagi Bunda Maria apakah Yesus sang pencipta atau Yesus ini anak dia doang? Manusia anak dia. Dengar dulu, saya tidak tanya itu, saya hanya tanya satu itu aja. Lah kan udah saya jawab Bang. Mau berapa kali saya jawab? Mungkin Abang putarin aja Sabar video. dulu, saya kasih tahu. Ya sabar, saya kasih tahu dulu. Kok Abang yang kasih tahu tapi Abang yang bertanya? Gimana sih? Sedangkan Kristen itu ada pada abad ke-1. Didirikan oleh Yesus atau didirikan oleh Paulus? Diadakan itu pada abad ke-1. Iya, abad ke-1 kapan Bang? Tahunnya. Tahunnya Bang. Tadi kan saya udah bilang Islam 610. Tahunnya berapa itu? Abad ke-1 kan 100 tahun panjang. Itu enggak usah kalian narasi, kalian rungkat aja lebih bagus. Astagfirullah. Lah, kan ada tahunnya Bang. Aku tanya tahunnya berapa? Pasar ribuan ini kau kasih naik pasar ribuan ini enggak tahu nol. Turun tidur tahu. Kenapa Abang yang suruh orang tidur Bang? Orang nggak mau tidur. Kau kalau enggak tahu bernarasi. Iya, Tahu yes. debat. Kristen ini tahun berapa? Yesus itu tahun berapa? Abad 1 Abang bilang. Abad 1 itu panjang Bang. Ya, abad 1 itu dari tahun 1 sampai tahun 99 panjang itu Bang. Umur kita pun nggak cukup untuk satu abad Bang. Betul nggak? Umur kita aja nggak cukup untuk satu abad. Tahun berapa? Jangan kau bernarasi tidak Cuma 33 tahun. asal-asal aja. Ah, udahlah, aku turunin. Abang nggak bisa jawab ya. Yesus, kekristenan tahun berapa nggak tahu dia. Abad 1. Abad 1 itu panjang, coy. Abad 1 itu panjang. Yang mana gitu? Tahun 99 kah? Tahun 96 kah? Tahun 95 kah? Tahun berapa gitu? Oke, lanjut. Ada Bang Nek Aji ya. Selamat malam Bang Nek Aji dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rupanya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Supaya sekedar saran ya, mestinya kita bertukar ilmu tuh cari orang yang berbobot lah, jangan kayak yang tadi. Jadi Ya, bisa nambah ilmu kita gitu. ya setuju Bang. Cuman kan kita bisa tahu berbobot atau tidak harus nunggu dia ngomong Bang. Nggak bisa kita lihat mukanya, ini berbobot nggak? Benar, tapi yang terlalu lama-lama yang kayak gitu bikin kita tambah gimana gitu. Siap. Oke. Yang kira-kira yang bikin kita yang nggak jalan, nggak bakalan nambah ilmu, lebih baik langsung diturunkan aja Bang, itu saran saya. Iya siap Bang, makasih Bang ya. Kalau bisa misalnya Bang berkeinginan kayak gitu, cobalah pendeta yang dekat rumah Bang sampaikan biar naik ke koma. Kan kita di sini menunggu Bang. Ya, jadi gini Bang. Jadi ya gini Bang, kan nalar orang itu beda-beda. Bisa jadi teman kita yang tadi satu itu waktu kecil itu kurang vitamin. Ya, kurang vitamin, kurang susu gitu kan. Jadi agak lambat. Ya, agak lambat gitu. Jadi kita nggak bisa maksain, Bang, kenapa harus nunggu dia gitu kan? Sama kayak guru nih. Guru di sekolah teman-teman ya. Guru tuh ngajar itu, dia kadang lambat sekali gitu. Kenapa? Dia mau mastiin semua muridnya bisa. Semua muridnya harus bisa gitu kan, baru dia lanjut. Nggak bisa kamu bilang, Bu, lambat kali Ibu ngajar, saya udah ngerti gitu. Saya udah ngerti, cepat gitu kan. Nggak bisa. Ada teman-teman dia yang mungkin belum ngerti. Ya, jadi ya ini kita harus apa ya, supaya enak lah gitu, supaya semua orang dapat ilmunya.
kan gitu, supaya semua orang dapat ilmunya. Tapi kalau teman-teman merasa oh ini lambat gitu kan, ya mungkin di pause dulu, bisa nonton yang lain dulu gitu kan. Nah, nanti kalau udah ini baru datang lagi gitu, baru belajar lagi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman Kristen ini sekali lagi ya, kan kita merasa bahwa kita tuh benar, betul nggak? Ya, Mereka sekali lagi juga. ya, setiap agama pasti merasa dirinya benar. Semua agama merasa dirinya benar. Dan bagi kita, bukankah orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang tersesat? Sekali lagi, bagi iman kita kan, ini orang-orang tersesat. Kita tahu dia orang tersesat. Kan nggak mungkin. Ya kita biarkan mereka tersesat. Mau nggak mau kan kita bimbing, kita arahkan, kita ajari gitu. Yang namanya kita ajari, otomatis. Ya ada yang pintar, ada yang longor kan gitu. Ada yang longor. Kalau sama yang longor, ya sabar-sabar sedikit lah. Tapi gini kok, menurut iman mereka dia kan udah pintar tadi itu, udah pintar dan hebat. Makanya teman-teman ya, biar supaya kalian tuh jangan seperti teman-teman kita yang oten, cobalah minum madu ko Julius, biar supaya betul. tercerna dia, jangan supaya kita ngestak di seperti oten. Coba minum, berapa keluarga madunya kok? Iya, paling murah 44.000 aja loh. Ya, ini cuma tuh benar, kata Sal tuh benar gitu ya. Karena ada beberapa gini, tingkat kecerdasan manusia tuh beda-beda. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama turunan orang tua. Terus yang kedua ya, waktu kecil mungkin dia nggak dikasih minum susu gitu kan, dikasih minum air gitu. Nah, jadi apa ya? Waktu kecil tuh kan pertumbuhan otak kita tuh yang paling kencang. Itulah kenapa bayi dalam kandungan sampai bayi baru lahir itu butuh banyak asupan vitamin gitu supaya otaknya tuh tumbuh dengan sempurna. Ya kadang teman-teman kita nih ya mau gimana gitu kan, yang dikasih makan babinya makan kotoran, ya jadinya kayak gitu. Jadi pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Ya sekali lagi sama seperti Sal bilang, bagi teman-teman yang mau cerdas jangan lupa dibeli Maudi Madu ya. Ini kita ada taruh di profile kita. juga anjurkan kan, Nabi juga anjurkan madu itu dikonsumsi, bahkan bagus gitu. Ya jadinya jatuhnya kalian melakukan sunnah kalau kalian minum madu ya, karena Nabi juga meminum madu. Oke, kita lanjut cari teman-teman untuk diskusi yang berikutnya ya. Sekali lagi kita nggak bisa menjamin ada Oten yang cerdas pada malam hari ini, karena sekali lagi ya kita kan di sini cuman berusaha ya, tapi ujung-ujungnya ya tergantung. Lagian kalau cerdas kok nggak mungkin dia masih jadi Kristen kan, kayak gitu kan. Ya, Karena mereka kayak gitu makanya butuh pembinaan. Kan nggak mungkin gini ya, orang masuk ke rumah sakit itu karena sakit, nggak mungkin orang sehat, kan gitu kan. Orang yang pakai kursi roda itu ya karena dia sakit kakinya. Kalau dia sehat, nggak mungkin dia pakai kursi roda, kan gitu. ya sama kayak ini ya. Dulu waktu aku pertama kali dulu ya, zaman dulu, aku sering kayak marahin karyawanku kalau lambat. Kalau kerjanya istilahnya kok lambat kali gitu kan. Ya, kok nggak bisa kamu seperti saya gitu, kok nggak bisa seperti yang saya buat, saya kasih contoh gitu kan. Jadi saya ditegur sama bokap saya. Jadi bokap saya bilang gini, kalau dia sepintar kamu, dia yang udah jadi bos, dia bilang. Kalau dia sepintar kamu, dia yang jadi bos, dia bilang. Ya karena dia nggak lebih pintar dari kamu, ya udah dia jadi bawahanmu. Jadi jangan kamu terlalu berharap. Dia bisa 80% dari kamu, itu udah hebat. Ya, bisa 80-70% udah hebat gitu. Jadi saya pikir, oh benar juga ya. Jadi sejak itu saya nggak gitu ribut kalau karyawan saya itu istilahnya nggak bisa sempurna ya, karena namanya juga orang belajar ya. Iya betul. Oke, terus ini ada yang nanya, dia tadi nge-spam nih, kok sebenarnya si Mr. M ini kubu mana menurut Kojul ya? Dia kubu di mana ada duit ya, kubu di mana ada duit disitulah si Mr. M, karena dia nggak gabung kemanapun. Ya saya lanjut ya, kita nggak lagi bahas oten-oten yang lagi baku hantam. Sekali lagi kita di sini lagi mau diskusi dan kita lagi belajar menjadi apologet kembali ya, karena sudah lama kita nggak berapologetika gitu kan kalau kata orang gitu. Jadi kita lagi belajar dan alhamdulillah di sini ada saudara kita yaitu Sal Pasaribu. Ya, jadi saya bisa belajar dari Bang Sal Pasaribu ini ya. Karena Bang Sal ini kan apologet senior juga. beban. Tapi terjadi ini loh, switch yang luar biasa ya. Kekristenan ini sekarang bisa dibilang berubah banyak loh. Oke. Yang dulunya Trinitas, tiba-tiba sekarang Trinitasnya udah semi-semi semua gitu. Trinitas kadang-kadang nanti jadi gini kok, karena kadang-kadang mereka tuh tanpa sadar jadi oneness kok. Ketika kita pertanyakan misalnya dia dari Tritunggal, bayangin. Nah setelah kita bawa diskusi, nanti ujung-ujungnya dikatakan iya
Bapa itu berdiam diri dalam Yesus. Nah, jadi oneness dia. Secara tidak langsung dia jadi oneness. Karena mereka nggak ngerti oneness itu apa. Iya. Tapi yang menarik tahu Pak, ini bahas lagi ya, siapa Yesus bagi Bunda Maria. Nah ini yang teman-teman Kristen itu kadang-kadang agak kacau gitu. Ya. Kenapa orang Kristen itu tidak mengikuti, kenapa nggak mengikuti bagaimana pandangan dari murid-murid Yesus kepada Yesus? Bagaimana cara hidup murid-murid gitu? Apakah murid-murid ini ke gereja? Apakah murid-murid ini nyanyi-nyanyi? Apakah murid-murid ini jingkrak-jingkrak? Apakah murid-murid ini ya pergi seperti yang dilakukan teman-teman Kristen gitu? Wah, si kira beraba kan enggak gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kalian memang mau jadi pengikut Yesus yang baik, mau jadi pengikut Yesus yang baik gitu kan, yang kalian bilang, oh kami pengikut Yesus gitu, ya udah ikuti saja murid-murid, ya. Ikutilah apa yang dilakukan Lukas, yang dilakukan Thomas dan sebagainya gitu. Jangan kalian malah sok-sok ikut-ikut sesuatu yang ya sekali lagi itu buatan orang. Ya. Kojul pintar bisa cari duit di luar, kenapa meski di debat lintas agama untuk meraup duit banyak? Nggak ada yang meraup duit banyak di sini gitu. Cuman saya lagi bosan jadi pemberita. Ya, lagi mau berapologet aja karena memang apa ya? Kadang orang tuh bisa di titik bosan. Ya, dulu saya berdebat, dari berdebat jadi mengcounter fitnah Oten gitu kan. Ya, terus balik lagi gitu. Lu masih hidup ya Jul, Oten Medan nggak ngilangin nyawa lu ya. Wah, Oten Medan udah berusaha ngilangin nyawa saya ya, tapi nggak berhasil. Karena sekali lagi nyawa saya ada di tangan Allah. Ya, nyawa saya ada di tangan Allah, jadi Allah yang tentukan, bukan Oten, apalagi Tuhan yang mereka sembah. Ya, Tuhan yang mereka sembah sudah terbukti gagal dari kemarin ya. Karena waktu itu ada tuh Mangapul Sagala gitu kan, Mangapul Sagala bilang wah harus ini harus gitu kan. Nah, jadi berusaha nyuruh Tuhannya. Nah ini siapa nih tiba-tiba ngajak PK nih? Enggak. Mana berani Oten Medan macam-macam. Saat ini kok ada yang ngajak PK perempuan lagi? Coba kita lihat dulu ya. Gas. Apalah ini? Maling kau kan? Maling. Kau maling. Yes. Apa sih? Maling hati anjir. Itu abang-abang yang penipu itu ya kak? Yang ini ya? Apa itu? Sakit jiwa nih orang. Babi. Makan denda tuh. Mukanya pun serem gua. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita sekali lagi kita akan membahas Bunda Maria ya. Semangat teman-teman. Jadi menurut Sal, bagi Bunda Maria siapa itu Yesus? Sebagai anak, tidak lebih. Dia beranggapan pun tidak pernah anaknya itu menjadi utusan Tuhan sebenarnya. Kalau menurut versi Bible dah. Karena kan dia Karena sekali lagi ya, kalau benar Yesus itu dianggap nabi oleh mamanya, minimal mamanya ikutlah dalam pelayanan Yesus kan. Ikut ngapa kayak gitu kan. Contoh nih misalnya kayak Sal ini dipercaya sebagai nabi nih sama bapak mamanya. Pasti bapak mamanya dukung Sal baik secara keuangan maupun secara moral gitu kan. Ya, mungkin kan di awal pelayanan Sal nggak laku nih. Ya, di awal pelayanan Sal butuh biaya, butuh uang untuk pelayanannya. Pasti bapak mamanya support tuh untuk si Sal bisa hidup. jelas. Atau enggak minimal ya bantu-bantu masak, bantu-bantu ngapain kayak gitu kan. Ini sama sekali nggak ngebantu apa-apa loh. Contoh ini di Bible juga ya contohnya. Kalau memang dia orang tuanya beranggapan dia sebagai nabi menurut Bible ya. Nah, tentu orang tuanya tidak akan melarang dia ketika berusia, nggak perlu mencari dia ketika berusia 12 sampai berapa tahun. Sebagaimana Nabi Yeremia. Yeremia tuh diperintahkan Tuhan di waktu dia kecil. Ini kan kok katanya Yesus Tuhan, kok dia memberitakan firman umur 33 tahun. What the hell? Nabi Yeremia menurut Bible itu umurnya masih muda. Masih muda itu masih sekitar berarti di bawah 15 ke bawah. Kalau muda itu berarti berbicara tentang 30 ke bawah. 25 ke bawah malah, 25 ke bawah. Iya, kalau masih, kalimat masih itu berarti kan ada standarnya dia. Begitu. Jadi Nabi Yeremia aja masih kecil memberitakan firman dan mereka mendengarkannya. Masih Loh, muda ini ya? yang punya Tuhan ketika menyampaikan sesuatu ditolak.
Kan lebih hebat Nabi Yeremia jadi. Aku ambil contoh simpel teman-teman ya. Nah, ini aku ingat jadinya, aku ingat ya. Jadi temanku, anaknya itu ya disuruh kuliah kedokteran, malah sekolah STT. Jadi ini agak unik nih. Ya, jadi anaknya itu memang dari dulu tuh pengen jadi pendeta. Oke? Dari waktu dia kuliah itu dia pengen jadi pendeta. Kami pun agak bingung gitu kan. Karena menurut kami biasanya orang jadi pendeta itu kalau udah berusia lah gitu ya, udah umur berapa gitu. Kalau bagi Chinese gitu. Tiba-tiba anak dia dari umur 20 tahun pengen jadi pendeta. Aku bilang sakit jiwa ini orang gitu kan. Ngapain jadi pendeta gitu kan? Karena dulu di tempatku ya Sal, di tempatku tuh pendeta nggak kaya. Yang kaya tuh perintisnya. Jadi kalau pendeta itu ya masa kalau dibandingkan dengan jadi pengusaha lebih enak jadi pengusaha. Apalagi kayak bapaknya ya. Bapaknya tuh punya bengkel mobil besar. Bengkel mobil bapaknya besar di Medan, oke? Jadi dia anak laki satu-satunya, terus dia punya adik cewek 2, dan dia mau jadi pendeta, sekolah teologi gitu. Bapak mamanya komplain, ya, ngapain lah si anak ini sekolah teologi? Padahal bapak mamanya itu jemaat yang taat gitu. Dia Kristen yang taat bapak mamanya, tapi anaknya sekolah teologi dia nggak setuju gitu. Nggak setuju, terus anaknya tamat, ya anaknya ambil pelayanan, nggak lama kemudian anaknya dirikan gereja sendiri di pedalaman. Ya di pedalaman Tapanuli sana, oke? Dekat dengan si borong-borong sana, ya tapi masuk ke dalam. Jadi dibilang bapaknya udah sakit jiwa ini anaknya gitu kan, Chinese kok masuk ke situ gitu. Tahu nggak? Anaknya waktu ngerintis, bapaknya nggak mau ngasih duit sama sekali, oke? Jadi anaknya itu kan pertama kali kan dia mau nyewa rumah, ya, jadi rumah dia juga gitu. Dia tinggal di situ, itu jadi gereja, terus mau beli alat-alat musik kan. Alat-alat musik kan lumayan mahal gitu, ya puluhan juta juga gitu. Jadi dia minta sama bapak mamanya nggak mau ngasih. Bapak mamanya malah bilang sama kami waktu kami sarapan, ini anak saya gitu kan, ngerintis gereja malah keluar uang gitu, suruh kita pula keluar uang gitu, nggak mau. Jadi saya pikir, kenapa bapak mamanya nggak mendukung anaknya jadi pendeta? Karena dia ternyata nggak percaya bahwa anaknya ini bisa jadi pendeta besar. Ya, dia nggak percaya anaknya itu bisa jadi pendeta, sehingga dia nggak mau dukung anaknya dirikan gereja. Ya. Ini sama ini, kalau saya bilang ya sekali lagi ya, menurut saya nih, kalau memang Bunda Maria yakin bahwa Yesus itu adalah Nabi, oke? Kalau dia yakin itu adalah Nabi, pasti Bunda Maria akan dukung, minimal bantu-bantu masak, bantu-bantu nyuci gitu kan, atau bantu-bantu ngurus keuangan. Nggak perlu Yudas yang jadi bendahara, betul nggak? Di pelayanan Yesus teman-teman itu ada timnya, dan salah satu yang paling penting itu adalah kan bendahara, ya, bendahara keuangannya. Bahkan beberapa kali dibilang Yudas korupsi keuangan Yesus, oke? Kenapa bukan mamanya saja jadi bendahara? Lebih aman, ya. Kemungkinan untuk menipu atau korupsi kan lebih kecil kalau mamanya gitu, dibandingkan Yudas yang orang luar. Kenapa mamanya nggak mendukung? Oke? Nah, ini yang kalian coba pikirkan baik-baik aja gitu. Apakah Bunda Maria nggak yakin? Ya, jangankan jadi Tuhan, jadi Nabi pun mungkin Bunda Maria nggak yakin. Bisa jadi nggak yakin ya. Sehingga dia nggak mendukung pelayanan Yesus ini. Karena dia nggak ikut pelayanannya. Nggak ikut pelayanan Yesus. Pernah Yesus sedang mengajar, mamanya datang. Oke, mamanya udah jauh-jauh datang. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Saudara dan ibuku adalah orang-orang yang ikut sama dia. Nggak dianggap mamanya. Mamanya udah capek-capek datang di depan, ya, muridnya bilang mamamu di depan. Enggak, yang mama dan saudaraku adalah orang-orang yang mengikuti aku. Mamanya aja nggak dipeduliin. Kenapa? Artinya ada masalah nih hubungan ini. Ya, kayak Sal ini. Sal udah jadi manajer. Tiba-tiba mamanya datang ke kantor. Dihubungi sama Satpam atau CS di bawah. Pak Sal Pasaribu, ini ada perempuan nih, mama Anda, ngakunya mama Anda gitu kan, namanya ini. Kira-kira Sal jumpain nggak? Pasti dia jumpain kan? Ini nggak dijumpain gitu. Artinya apa? Ada masalah nih hubungan ini. Ya, hubungan Bunda Maria dan Yesus ini tidak sebaik yang kalian pikirkan. Karena kalian bisa lihat sejak Yesus ya umur 30 tahun. Oke? Sejak Yesus umur 30 tahun melakukan pengajaran di mana-mana, keliling kemana-mana. Ada nggak narasi Yesus pulang ke rumah, yang belikan susu kayak kasih mamanya, belikan baju baru kayak untuk mamanya, atau minimal nyuci kaki mamanya gitu? Ada nggak? Coba kalian cek. Pernah nggak selama 3,5 tahun pelayanan Yesus,
selama 3,5 tahun pelayanan Yesus yang mutar-mutar Yerusalem aja, nggak jauh-jauh dia perginya. Yesus tuh nggak pergi sampai ke Yordania, nggak sampai ke Lebanon, nggak kemana-mana dia, cuman situ-situ aja kan, sekitaran Danau Galilea, balik lagi ke Yerusalem gitu kan, ya. Cuman daerah-daerah situ. Pernah nggak selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, ya belikan sesuatu untuk mamanya, bawakan sesuatu untuk mamanya, ya minimal cuci inilah. Zaman dulu kan tanda bakti anak kepada orang tua itu kan minimal cuci kaki orang tua gitu kan, cuci kaki orang tua gitu. Atau kalau kita sekarang bilangnya, kalau lebaran pulang kampung lah. Ya kayak Sal ini, dia merantau ke Tangerang, Jakarta. Oke, kalau dia bisa, pasti dia akan berusaha pulang kampung pas lebaran gitu kan. Mungkin nggak setiap tahun, tapi mungkin 4 tahun, 3 tahun sekali, ya 2 tahun, 3 tahun sekali lah gitu. Apalagi kalau murah. Ya, kalau bisa jalan kaki mungkin Sal mau. Kalau sekarang kan karena terkendala biaya kan, semua orang pengen pulang kampung, cuman kadang terkendala dengan namanya biaya, ya masalah uang gitu. Tapi zaman Yesus tinggal jalan kaki atau nggak naik keledai pulang selesai. Tapi pernah nggak dia melakukan itu? Coba kalian pikirkan. Pernah nggak Yesus melakukan itu? Kenapa dia nggak lakukan itu? Dan bagaimana hubungan dia dengan Bunda Maria? Oke? Dan kenapa Bunda Maria tidak ikut dalam pelayanan dia? Artinya ada yang ini ya, ada yang nggak sesuai nih. Oke? Itulah pentingnya kalau misalnya ceritanya itu diambil daripada Yesus sendiri. Tapi kan enggak, ceritanya yang diambil, yang dituliskan itu berdasarkan daripada orang yang menceritakan. Kayak wartawan, contohnya ada si Fulan, contohnya kayak cerita Bang Kores. Nah seharusnya menceritakan tuh Bang Kores, bukan sama Ko Julius. Ku tanya, Ko Julius kayak mana cerita Bang Kores? Oh kemarin tuh dia sedang gini-gini. Nah ini yang salah nih. Jadi kita nggak tahu tuh kenapa dia nggak mau menyapa orang tuanya dan kenapa tidak mengakui. Jadi tahu asbabun nuzulnya gitu, tahu ceritanya, kenapa Sal, terjadi. suara TV lu kegedean, Sal. Apa? Suara TV. Bukan, mamaku tuh yang nonton Oh, mamanya. dragon. Oke. Jadi aku ambil contoh analogi simpel satu lagi ya. Ini ada yang tulis nih. Ya. Maria ada waktu Yesus disalib. Oke. Oi. Ini kita bicara ya. Ada anak itu jahatnya luar biasa dan dia sama mamanya berantem terus, udah nggak dianggap anak sama mamanya. Udah nggak dianggap anak nih sama mamanya gitu kan. Bahkan udah mungkin tulis di koran putus hubungan ya. Nah, kalau zaman dulu tuh sering tuh kalau anaknya terlalu bandel, orang tuanya supaya nggak nanggung malu dan nanggung masalah anaknya buat, dibikin nih. Dengan ini nama ini sama ini menyatakan putus hubungan tuh. Udah bikin pernyataan putus hubungan, tapi saat anaknya ditangkap polisi, ya mamanya tetap datang. Nah, itu pernah kejadian di Medan. Anak sama mama itu udah berantem, sama bapak mamanya udah berantem sekali gitu. Tapi yang namanya orang tua saat tahu anaknya ditangkap, apalagi anak yang mau dieksekusi mati, ya tetap datang. Ya tetap datang. Kenapa? Apapun cerita itu darah daging, coy. Sebenci apapun orang tua kepada anak, kalau tahu anaknya dibun-bun, udah mau dibun-bun, pasti datang. Ya. Karena sekali lagi, namanya orang tua, sebenci-benci apapun dia dengan anaknya, teman-teman, ya, pasti tetap sayang juga. Pasti tetap ada rasa sayangnya. Apalagi udah sampai mau dibun-bun gitu, anjir. Orang tua mana yang nggak datang? Ya. Saat dia tahu anaknya ditangkap, pasti dia berusaha datang. Walaupun waktu dia datang, dia bingung. Siapa ini? Ya, siapa ini gitu. Bahkan, coba kalian baca ulang tuh. Ada nggak Bunda Maria bilang, kenapa anakku ditangkap? Apa salah anakku? Bebaskan anakku. Ada nggak usaha dari Bunda Maria untuk membebaskan Yesus dari salib tersebut? Ada nggak? Coba silakan baca. Ya. Potong kupingku kalau ada Maria berusaha untuk bebaskan Yesus. Bahkan pun kalau kita sebagai manusia ya, kita mau dilukai orang, walaupun kita yang salah, itu orang tua kita yang di depan itu menjadi tameng. Nah, bahkan gini kok, kalau memang dia ada di tempat itu, kenapa dia nggak menunggu sampai anaknya diturunkan? Kenapa dia kecarian ketika dia datang ke kuburan, nggak tahu tempatnya? Nggak ada satu orang tua pun yang ketika anaknya, sekalipun dia udah pasrah anaknya dieksekusi, nggak mungkin dia meninggalkan tempat itu. Pasti dia menginginkan jenazah anaknya. Nggak menginginkan. Bahkan kalau bisa dia mengangkat anaknya. Itu kita berbicara kepada ini ya, sebagai orang tua ya. Nggak mungkin. Contoh misalnya aku mau dieksekusi di sini karena aku melakukan kejahatan.
Mamaku tuh pasti menunggu aku sampai mayatku di tangannya. Itu orang tua. Ini ada yang menarik ya, ada yang menarik ya. Kau mau dikte Tuhan, kau siapa? Pantas kau mualaf lu. Kita nggak mendikte Tuhan, kita mempertanyakan kejadian. Ya, kita mengajak kalian untuk berpikir, masuk akal nggak cerita itu? Sekali lagi teman-teman ya, manusia diciptakan dengan akal dan itu yang membedakan kita dengan binatang. Bahkan Yesus mengatakan apa? Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Jadi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Dengan akal. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Make sense nggak dicerita? Kalau nggak make sense, ada yang salah nih. Di mana salahnya? Pertanyakan. Ya. Oke, di sini ada Bang Muksin Lai ya. Selamat malam Bang Muksin Lai. Halo. Halo Bang Muksin. Oke ya. Halo Bang. Satu. Panggilan kedua Bang, buat Bang Muksin Lai. Panggilan ketiga. Panggilan keempat. Oke, kita turunkan ya, karena tidak ada suaranya. Walaupun dia punya itu. Kok kata si enak dari lahir Yesus sampai dikubur Maria ada. Kalau ada, nggak mungkin Maria bertanya di mana jasad anakku, jasad Tuhanku. Kepada tentara itu ditanyakan di mana jasadnya. Kok dia bertanya? Seharusnya gini loh teman-teman. Kitanya di zaman kita atau di bagi berikutnya, ketika ada anak yang mati, itu orang tua bahkan tidak akan pergi meninggalkan tempat itu. Tempat itu akan ramai sama keluarga-keluarganya, orang tercintanya. Ini kok nggak ada di tempat itu? Menunggu besok pagi katanya. Kenapa nggak bermalam mereka menunggunya? Kan analogi macam apa ini contohnya? Lihatlah ketika kita ada yang kemalangan, itu pasti rumahnya penuh satu malaman. Gak menunggu besok. Sal. Balik lagi Sal, kalau dia tuh orang jahat nggak ada yang mau nungguin Sal. Balik lagi. Ya kalau dia orang yang benar, ya. Nah jadi gini teman-teman, seseorang itu bisa kalian lihat saat dia kematiannya. Ya saat kematiannya. Kalau waktu dia meninggal nggak ada yang mau datang, ya nggak ada yang ikut menguburkan dia, sepi rumahnya. Waduh itu sedihnya minta ampun. Artinya itu orang nggak benar. Itu orang pasti nggak benar waktu hidupnya, betul nggak? Ya kalian lihatlah. Rencana Tuhan bukan seperti di otakmu. Jadi kayak mana rencana Tuhan? Bukan udah terjadi, ini kan udah terjadi. Ini bukan rencana saya, anjir. Ini bukan rencana saya. Saya nggak bisa merencanakan yang sudah terjadi. Ya, saya nggak bisa merencanakan yang sudah terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang Ruang Tenang? Ini abangnya agamanya apa, Bang? Islam, Bang. Oh, oke. Saya juga Islam, Bang. Jadi aku juga bingung kenapa naik, Bang. Oh, soalnya ada slot kosong ini aja, Bang. Saya juga pengen bagi pengalaman aja terkait diskusi dengan agama sebelah. Pengalaman apa tuh, Bang? Tadi sore saya itu sempat masuk roomnya Bapak Pendeta. Jadi ini berbagi aja Bang ya. Iya. Sepertinya kalau diskusi agama ini dari mereka itu sebenarnya itu kita kan sudah membeberkan lah beberapa dalil dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab maupun dari hadis yang baik sahih, bahkan sahih Bang yang saya tunjukkan tadi. Tapi dari mereka itu seperti kalau itu bukan dari Al-Quran, mereka itu nggak menerima, seperti harus banget ada di Al-Quran. Nah itu mungkin dari saran abangnya itu memang kita itu harus memberikan pengertiankah kepada mereka bahwasanya Al-Quran ini ada tafsirnya loh. Al-Quran Jadi gini, ini Bang. Kan tugas kita tuh menyampaikan, Bang. Kalau Ya, orang yang udah kita sampaikan juga nggak mau ngerti, tetap ngotot gitu kan, ya tinggalkan aja, Bang. Sesimpel itu kok. Tinggalkan aja, ngapain dipaksain. Dengan abang maksa,
ya terakhir jadi debat kusir, kita jadi emosi, ya kita jadi emosi jadi bad mood, terakhir hidup kita jadi nggak enak, hari kita jadi tidak menyenangkan, ngapain? Kalau sekarang apa ya? Kalau saya ketemu Oten bang, ya kalau udah ngeyel tinggalkan. Saya nggak mau gara-gara dia, ya hari saya jadi tidak menyenangkan. Itu rugi sekali kita rasanya. Nanti ujung-ujungnya kita tuh berdebat sama dia bukan lagi mau menjelaskan kebenaran, tapi kita itu udah ego kita yang bermain di situ kan. Banyak orang berdebat itu karena egonya, bukan karena ingin menyiarkan kebenaran. Ini kita harus akui. Ya, di Muslim banyak kejadian orang itu debat itu cuma supaya kelihatan kalau dia lebih pintar, ya supaya bisa diakui oleh penonton, supaya kelihatan lebih jago dan sebagainya. Ini yang bahaya teman-teman. Ya, jadi tugas kita tuh sampaikan udah tuh selesai bang. Ngapain dipaksain? Oke bang, tapi saya tadi sore itu yang nggak lebih kenapa kok saya masuk room itu karena dia tuh menjelek-jelekkan Rasulullah, bahkan itu saya mungkin Ya, kalau itu kerjaan mereka bang. ya Tiada hari tanpa menghujat bang. Karena sekali lagi, abang kalau nonton channel YouTubeku bang, itu aku udah tampilkan bukti-bukti dan itu pernyataan mereka sendiri ya. Pernyataan dari orang-orang apologet Kristen sendiri bahwa mereka itu memang dibayar untuk menghujat Islam. Jadi makin jago menghujat itu akan direkrut, akan dikasihkan donasi yang gede bang. iya bang, Dan dan dia itu dia itu terbukti. ini bang, liciknya mereka itu membawa-bawa kayak istilah Islam, la ilaha illallah, alhamdulillah, dan dia berpakaian seperti sebagaimana layaknya Waduh, Ustadz, pakai peci kalau itu pakaian bang, bang. Edis saja saya ingat sekali ya. Edis itu pernah teman-teman mau debat dengan Bang Zuma tuh. Oke, kan udah tentukan waktu ya, udah tentukan waktu tuh. Itu 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu. Udah tentukan waktu debat gitu. Begitu mau debat ya, dia open cam, anjay pakai baju koko, pakai kupiah dia teman-teman. Saya sampai bilang, waduh ini kalau debat kayak gini orang jadi bingung nih, siapa yang Islam, siapa yang Kristen gitu. Ya. Nanti dikira orang yang Kristen malah Bang Zuma gitu kan. Karena Bang Zuma lagi di kantor Ya, waktu itu ya. berpakaian seperti Itu biasa zaman karena ya, itu zaman Bang Zuma itu belum di rumah debatnya teman-teman. Masih di kantor itu, masih di kantor dan ngomongnya masih belum semenggelegar sekarang gitu. Karena kan di kantornya walaupun dia di dalam ruangan, tapi kan takut ini ya nggak enak juga mengganggu orang-orang yang ada di luar ruangan itu. Aku ingat sekali gitu. Jadi memang Oten itu memang seperti itu bang, ya. memang Bahkan memang licik kadang-kadang bang. tahu nggak? Ini kalau debat antara misalnya Mikana nih, Mikana dengan misalnya kayak Loading gitu kan atau siapapun lah, atau mungkin Sal gitu. Jadi kita kadang-kadang lihat ini mana yang Islam mana yang Kristen gitu. Kalau orang yang belum mengenal mereka, jadi dikiranya si Mikana nih yang Kristen jadinya. Mikana yang Islam ya, dikira Yang orang pun Islam, Mikana ya, yang ya, Islam, Bang. yang ini yang Kristen. Ya memang mereka itu apa ya? Kan harus cerdik seperti ular ya. Kalau kita bilang kan licik jadinya ya, licik seperti ular gitu kan. Jadi memang segala cara mereka lakukan untuk menyesatkan saudara-saudara kita bang. Jadi ya mau gimana ya, karena mereka ada ayat tentang segala dustaku demi kemuliaan Tuhan. Jadi memang diperbolehkan, yang penting demi kemuliaan agama. Ya, kalau udah demi kemuliaan agama, segala dusta itu diperbolehkan bang. Bahkan kalau kita lihat bagaimana cara misionaris masuk ke Afrika, ke Asia, itu semua dusta kok. Betul nggak? Semua cara misionaris itu kebanyakan pakai dusta. Contoh nih, datang. Kamu ngapain ke sini? Mau nyebarkan agama kamu ya? Enggak bang. Saya ke sini mau buka les. Ya. Mau buka les. Ya. Mau bikin ini pengobatan gratis. Banyak itu bang. Coba bang lihat. Banyak mereka itu awal-awalnya tuh datang dengan pengobatan gratis. Oke. Buka bimbingan belajar gratis. Ngajarin warga-warga punya anak-anak warga itu dengan gratis, cuma-cuma bikin bimbingan belajar. Awalnya seperti itu. Padahal dari awal dia datang tujuannya ya, mau penginjilan. Dari awal datang mau penginjilan, tapi selalu dipakai kedok ya ini. Ya, kita lagi mau bikin bantuan bakti sosial gitu. Jadi memang dari awalnya saja udah kayak gitu, Bang. Oke. Nah, itu Bang, saran saya ke abangnya mungkin lebih diedukasi Bang. Mungkin kalau anak-anak muda kayak kita sekarang ini udah bisa memilih mana yang seperti itu, kedok-kedok seperti itu. Tapi untuk pengguna TikTok yang masih polos itu, nah itu Bang, sasarannya kan orang-orang yang masih polos, terus nggak tahu. Ya, itulah kenapa jangkauan kita harus lebih luas. Oke. Iya.
Ya, ini jangkauan kita yang harus lebih luas gitu. Jadi itulah kenapa dunia diskusi ini mulai kita bawa ke masjid, Bang. Ya. Jadi ini biar kalian tahu teman-teman ya, masih banyak umat muslim awam itu yang nggak tahu dunia diskusi lintas iman karena mungkin sibuk dengan kerjaan. Ya, kalaupun ada waktu luang ya mereka ke masjid ngaji gitu kan, ikut-ikut kajian-kajian Islam gitu, nggak pernah ikutan dunia diskusi lintas iman. Itulah kenapa kita bawa ke dunia diskusi ini ke masjid-masjid dan banyak orang terkejut. Ya, kayak kemarin kita ada bikin ini kajian di salah satu masjid. Ya, kemarin juga sempat mau kita bikin di Jawa Tengah, walaupun nggak jadi karena waktu Kores sama saya selalu bentrok. Jadi begitu kita bawa, banyak orang itu nggak ngerti. Ya, saya ambil contoh, kita pernah bahas tentang dunia debat itu di tempat pengajiannya Habib Ahmad. Habib Ahmad ini besannya Habib Rizik. Ya, besannya Habib Rizik itu di Bekasi, oke? Itu yang datang tuh 5.000 orang, teman-teman. Itu setiap minggu jumlah orang yang ngaji di situ ikut kajian itu 5.000 orang. 5.000-an sampai 6.000 orang. Nggak ada satupun yang tahu dunia debat. Bayangkan, nggak ada satu orang pun yang tahu dunia debat. Itu begitu kita putarkan video Agatha, terkejut mereka. Terkejut gitu, mendengarkan hujatan dari Agatha. Itu langsung disuruh, stop. Udah jangan lagi putarkan. Siapa ini orang ini? Siapa ini orang? Baru kita jelasin ini gini. Ya, jadi ini kita lagi bawa memang. Ya, itulah kenapa kita tuh kalau di API ya, di API itu salah satu agenda yang saya buat. Agenda yang saya buat itu adalah kita harus ada satu role untuk pengajaran tentang dunia diskusi lintas iman, ya, dan bahaya pemurtatan yang terjadi. Jadi kita bikin satu bentuk pengajaran yang baku supaya bisa dipakai di semua DPW API untuk dijadikan bahan di masjid-masjid. Ya, walaupun ada beberapa kendala sih, ya, karena orang-orangnya yang entah kenapa banyak kebentrok dengan kegiatan yang lain. Itu sih. Oke, saya lanjut ke Bang Kayogi ya supaya nggak lama. Halo, selamat malam Bang Kayogi. Halo Bang Kayogi. Waduh, dia tidur dia. Ya, mungkin dari ini ada lagi mau disampaikan Bang Ruang Tenang sebelum saya turunkan Bang supaya kita kasih iya Bang. Terakhir Bang, itu aja sih sarannya dari mungkin dari kami ini yang nggak bisa speak up seperti Abang ini sangat mendukung kegiatan seperti itu Bang untuk mensosialisasikan dunia seperti ini. Memang harus pintar memilih Bang. Mungkin itu saja Bang dari saya. Tetap semangat Bang. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah karena orang-orang seperti Abang ini, seperti Bang Zuma dan lain-lain, kalau nggak ada seperti itu siapa yang mau membela kan, bisa speak up seperti itu. Karena mungkin banyak orang yang ilmu agamanya kuat tapi nggak bisa speak up. Nah mungkin abang-abang yang seperti ini mungkin bisa lebih semangat lagi dan jangan sampai lelah Bang seperti ini Bang. Siap. Makasih Bang kalau gitu. Yuk, Iya. kita turunin ya. Ya Bang. Halo Bang Kayogi, ada mau disampaikan nggak? Di gereja nggak pernah bahas kitab orang. Kalian ini ilmunya nggak nyampe ke Kristen tapi ke Minter. Apa sih? Ini nggak salah ngomong apa ya? Lu nggak lihat berapa banyak ya pendeta-pendeta mengejek Islam ya itu secara leluasa di gereja. Kalian tahu ya, contohnya adalah Gilbert Lumondong ya. Saya bersyukur teman-teman, sayalah orang yang menemukan video Gilbert yang menghujat dan menghina zakat dan cara sholat kita, wudhu kita. Oke? Itu Allah yang tunjukkan kepada saya. Bayangkan teman-teman ya, video Gilbert isinya khotbah sesi 1, khotbah sesi 2, tanggal sekian, khotbah sesi 3, tanggal sekian. Videonya tuh 3 jam, bayangkan teman-teman. Tiba-tiba saya asal klik, saya langsung dapat video itu. Bayangkan, dari sekian banyak video dia, saya asal klik, asal pilih menit, dapat video dia lagi bahas Islam. Itu baru satu ya, dan masih banyak pendeta-pendeta lain yang suka menjelek-jelekan Islam, apalagi tentang Islam tuh kadrun, orang Islam ini ya mengganggu ibadah kita, takut dengan ya gereja ya karena mereka takut ya jadinya mereka menolak pendirian gereja. Oh, itu setiap hari digaungkan teman-teman. Oke? Jadi bullshit kalau kalian bilang nggak ada itu, nggak ada. Aduh, tobat kalian teman-teman, tobat. Oke? Jadi udah jam 2:30 jadinya ya. Kalau
Kalau Bang Juma jam segini udah tutup dibilang. Oke, bagi teman-teman mungkin ada lagi yang mau diskusi, kalau nggak kita sudahi saja karena sudah terlalu malam juga ya. Jadi saya baru pulang, jadi saya tes live dan insya Allah kita akan buka diskusi setiap harinya. Ya, setiap malam kita akan buka room diskusi untuk sekali lagi tujuan kita adalah menyampaikan. Kalian mau percaya nggak percaya urusan kalian. Ya, yang penting kita sudah sampaikan dan kita di sini nggak mau debat kusir. Jadi kalau ada yang debat-debat kusir ya kita akan turunkan. Sesimpel itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak kita akan tutup. Ya, Kak Yogi udah ada yang mau disampaikan, silakan. Waduh, ada suara air guys. Lagi kencing dia. Ya, mungkin saya turunkan aja ya. Oke, mungkin itu aja.